Pemirsa, jelang FIFA Matchday Palestina Indonesia yang akan digelar malam nanti, kedua tim melakukan sesi latihan terakhir menjajal rumput Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kedua tim saling mewaspadai kekuatan tim lawan. Official training kedua tim di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur diawali oleh tim Singa Kanaan yang akan menjajal lapangan Selasa malam. Selain latihan pelenturan otot, 23 pemain Palestina juga akan melakukan penguatan fisik dan pemantapan taktik untuk meredam kekuatan skuad Garuda. Meski senang bisa melawan Indonesia, pelatih Palestina Makram Daboub tetap mewaspadai kekuatan seluruh timnas Garuda. تقريبا متطور كثير والدليل انه تاهل لكاس اسيا في مجموعه كانت صعبه جدا يعني مع منتخب الكويت والاردن والوداد وواضح العمل اللي يقوم به المدرب يعني عمل كبير وحتى بعد يعني مباريات التصفيات الفريق حافظ على التطور هذا وحقق فيه نتائج جيده يعني. بالنسبه للموضوع الثاني يعني بعتقد انه هذا التسجيل على الاخوان الاندونيسيين وموقفهم يعني تشهد على هذا ووجدنا احنا كفلسطينيين شكر كبير لهم وعلى دعمهم كبير للقضيه الفلسطينيه. Meski waktu persiapan yang mepet, pelatih skuad Garuda Sintayong optimis seluruh pemain akan bermain maksimal. Dari 26 pemain yang dipanggil, seluruhnya siap diturunkan kecuali Sandy Walsh yang masih dalam kondisi pemulihan pasca cedera. Menghadapi tim memiliki ranking FIFA lebih tinggi dari Indonesia akan dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan Indonesia. Pasalnya di Piala Asia 2024 nanti, Indonesia berada dalam satu grup dengan negara yang memiliki level lebih tinggi. 일단 팔레스타인은 힘의 축구, 상당히 파워가 좋은 축구를 하고 있기 때문에 그런 부분에 우리가 잘 준비해야 될 것이고 우리 또 홈을 사기 때문에 우리는 또 이기기 위해서 좋은 경기를 할 것이다. 그렇게 준비하고 있으니까 내일 많이 와서 응원해 주시면 되겠습니다. FIFA Matchday Indonesia Palestina akan digelar nanti malam di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini bukan hanya sekedar menaikkan peringkat FIFA, namun juga menjadi laga persahabatan dua negara yang sudah lama terjalin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, jelang FIFA Matchday Indonesia Palestina yang akan digelar malam nanti, sejumlah persiapan sudah mulai terlihat di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Untuk mengetahui situasi jelang FIFA Matchday, kita terhubung dengan rekan Oki Arisandi. Selamat siang, Oki. Seperti apa persiapan jelang laga Indonesia versus Palestina sore nanti? Ya, selamat sore Lady dan juga pemirsa. Sejumlah persiapan finalisasi terus dilakukan jelang berlangsungnya laga FIFA Matchday yang mempertemukan timnas Indonesia melawan timnas Palestina sore nanti pukul 19.30 yang ditayangkan secara langsung live di RCTI. Salah satu persiapan finalisasi adalah terkait dengan bagaimana seluruh petugas steward atau tim pengamanan non-aparat yang sudah disiagakan sekitar 400 lebih personel. Tadi siang sudah menjalani apel dan kini telah disebar di sejumlah titik untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan terutama terhadap 40.000 penonton yang nanti sore akan masuk dan memenuhi area Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Selain adanya petugas dari steward, Polda Jawa Timur juga mengerahkan 3.300 lebih personel kepolisian untuk melakukan pengamanan jalannya pertandingan Indonesia melawan Palestina sore nanti. Sementara terkait dengan petugas lain ada TNI, ada juga Polri dan juga dari Pemda, sehingga total aparat gabungan ini berjumlah 4.400 lebih, tapi ada pembagian tugas, Lady, di mana tim kepolisian nanti akan berfokus pada pengamanan di luar stadion, sementara untuk menjaga keamanan dan ketertiban 40.000 pengunjung akan difokuskan kepada petugas steward yang akan melakukan pengamanan terhadap pengunjung tersebut. Dan kalau kita lihat, Lady dan juga pemirsa, bahwa ada 40.000 tiket yang sudah dijual oleh panitia dan keseluruhannya habis terjual atau sold out, dan perlu diketahui bahwa pertandingan atau FIFA Matchday yang mempertemukan antara timnas Indonesia melawan timnas Palestina ini bukan sekedar pertandingan bola biasa, melainkan selain sebagai ajang persahabatan, ini juga sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina untuk mengusahakan kemerdekaannya. Karena
50% dari penjualan tiket yang dilakukan oleh panitia nanti akan didonasikan kepada Palestina sebagai bentuk usaha untuk membantu Palestina membantu kemerdekaannya atas agresi militer yang dilakukan oleh Israel. Pemirsa, kami ingatkan, saksikan pertandingan Indonesia melawan Palestina pukul 19.30 live hanya di RCTI. Lady. Baik, terima kasih Oki Arisani melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, laga FIFA Matchday antara Indonesia melawan Palestina digelar malam nanti di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Meski asisten wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA sudah menyatakan tidak mencari menang atau kalah dalam laga ini, namun kedua tim tetap akan bermain all out dengan menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Meski peringkat FIFA kedua tim terpaut jauh, timnas Palestina juga tidak memandang remeh skuad Garuda yang disebut terus berkembang. Kita akan melihat seperti apakah kekuatan dari masing-masing timnas dalam penjelasan plasma grafik berikut ini. Dan pemirsa, kita lihat bahwa yang pertama, kalau kita melihat skuad Palestina, performa tim besutan Makram Dabob di 5 laga terakhir memetik kemenangan. Palestina menyapu bersih laga grup B kualifikasi Piala Asia 2023 di Ulaan Batar, Mongolia. Dan timnas Palestina menundukkan Mongolia dengan skor 1-0. Kemudian juga menundukkan Yaman dengan skor 5-0, serta kemudian menundukkan Filipina dengan skor 4-0. Dan dengan hasil ini, Palestina berhasil menduduki peringkat teratas grup B dengan poin sempurna yakni 9 poin. Sementara kita lihat seperti apa kekuatan timnas Indonesia. Kita lihat pemirsa, oke, dalam laga terakhir timnas Palestina bahkan mampu menaklukkan Bahrain dalam laga uji coba di Stadion Muharraq City, Bahrain. Dan menggunakan formasi yakni 4-2-3-1. Dan formasi ini kemungkinan juga akan digunakan dalam laga dengan timnas Garuda pada malam nanti. Penjaga gawang diprediksi akan dipercayakan pada Rami Hamadi, kiper berusia 29 tahun, pemegang rekor clean sheet setelah mencetak 20 laga tanpa kebobolan sepanjang karirnya. Nah, pemain belakang diprediksi akan mengandalkan kuartet Samer Jondi, Muhammad Saleh, Mikhail Termanini, serta Musa Farawi. Dan pada lini tengah, 2 gelandang bertahan akan diisi yakni Muhammad Yamin dan Muhammad Rashid. Sedangkan 3 gelandang serang diisi Muhammad Abu Warda di sayap kanan, Oday Kharoub di tengah dan juga Islam Batrain di sayap kiri. Sementara Muhammad Wadi dipercaya sebagai ujung tombak. Sekarang kita lihat seperti apa kekuatan timnas Garuda kita, pemirsa. Kontra Palestina, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong akan menurunkan 26 pemain yang memperkuat timnas Garuda dengan sejumlah opsi formasi. Berkaca pada pertandingan terakhir dengan Burundi yang memainkan formasi dan susunan berbeda di 2 pertemuannya. Kali ini menghadapi Palestina, diprediksi Shin Tae-yong akan memperkuat lini tengah dengan menerapkan komposisi yakni 3-4-3. Mister gawang diprediksi akan dipercayakan untuk dijaga oleh Reza Arya Pratama, kiper PSM Makassar yang baru saja menjalani musim fantastis di Liga 1 dan berhasil membawa Juku Eja menjadi juara. Sementara di lini belakang diprediksi akan dipercayakan pada trio Elkan Bagot, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho. Sementara pada sayap kanan belakang dipercayakan pada Asnawi Mangko Alam serta Shane Patinama yang sebelumnya sempat diisukan cedera berada di sayap kiri belakang. Keduanya mengapit duo gelandang yakni Mark Locke dan juga Rahmat Irianto. Berdiri dalam posisi penyerang skuad Garuda Muda akan diperkuat oleh Rafael Struik dan juga Dendi Sulistiawan serta Yakob Sayuri. Dan pemirsa, kita lihat bahwa sekali lagi kami ingatkan, tentu saja ini semuanya adalah prediksi. Siapa saja pemain Singa Kanaan dan skuad Garuda yang akan turun baru akan kita ketahui pada sore nanti jelang laga FIFA Matchday. Dan jangan lupa saksikan siaran langsung laga FIFA Matchday antara Indonesia dengan Palestina malam nanti hanya di RCTI.